Assalamualaikum. Kita aja kembali, dan kali ini tentunya kami mengharapkan tontonan yang lebih ramai sebab kita aja dah mula mendapat tempat. Terima kasih kepada anda yang dah subscribe. Yang belum subscribe, tolonglah subscribe sebab ia sangat bermakna untuk kami dan bermakna untuk penaja kami. Kami ingin ucapkan terima kasih kepada penaja SKV Mind Tropic dan Mind Tropic Junior, vitamin minda nombor 1 pilihan ibu bapa Malaysia yang membijak pandaikan perbualan kami. Okey, kali ni memang berbeza kami punya set ya. Sebab apa? Sebab kami bukan berada di lokasi selalu, tapi kami berada di lokasi yang lebih istimewa untuk hari ini. Kami berada di Concorde Hotel Kuala Lumpur, a 5-star iconic destination. Terima kasih Concorde Hotel Kuala Lumpur. Dan kalau anda nak tahu, sebenarnya kami ini berada di Premier Classic Terrace Suite. Untuk Premier Classic Terrace Suite ini, paling ingat lagi, ini adalah antara bilik yang pernah didiami oleh Michael Jackson suatu ketika dahulu, yang mana beliau melakukan world tour dia dan singgah di Kuala Lumpur, dan inilah bilik yang menempatkan beliau di sini. Okey, terima kasih sekali lagi kepada Concorde. Dan kenapa kami berada di Concorde Hotel? Sebab kami bawakan satu kumpulan yang istimewa daripada Indonesia. Mereka juga menginap di sini sempena dengan konsert yang bakal mereka anjurkan tidak lama lagi pada 9 November, dan kita SKV merupakan antara penaja utama kepada konsert itu. Jadi anda secara eksklusif mendapat perbualan dan juga temu bual eksklusif bersama dengan kumpulan Samson. Okay, Samson, selamat datang ke Kuala Lumpur. Hey, thank you. Saya rasa ini bukan yang pertama kali kan. Yeah. Itu ada Irfan, itu adalah Eric, dan ini adalah Eldri, dan juga ni vokalisnya Adrian. Kali terakhir datang bila ya? 2023 ya. 2023. Ada nampak perubahan Kuala Lumpur? Ya. Nampak berubah? Ada nampak berubah? Apa yang berubah di sini Kuala Lumpur? Apa ya? Cuacanya masih sama. Cuaca masih sama. Orangnya masih warm. Ya, masih sama. warm, ya. Okey. Ya. Dan kali ini mereka datang adalah untuk misi konsert besar-besaran mereka di sini. Apa agaknya pembaruan yang nak ada, beza 2 tahun. Apa pembaruan yang ada? New album. That is the one. And then a brand new concept. We are going to bring this 5 element plus 1 concept. Apa tu? Jadi ada water, ada fire, ada metal, ada earth, and wind. Air. Win. Ini konsep ke acara dukun? Bener juga. Betul juga sih. Yeah, we are trying to bring an immersive experience to the audience. We'll see. And the other element is love. Oh, cinta je. Cinta, yeah. So the other philosophy is we have 5 albums already, and this upcoming album, the 6th one, is going to be launched on this concert. Okey, jadi sekarang ini masih orang buat album ya? Orang masih buat album. Kan selalu sekarang ni Single. nyanyi kan single-single aja. Yeah. We had 4 single already. So this is going to be the 5th single, which concludes the album release. Banyak tambahan lagu daripada 2023 ke hingga 2025. Banyak. Tambahan lagu banyak. Sebenarnya bukan banyak tambah lagunya, tapi lebih kepada treatmentnya, arrangementnya. Terus kita coba ajak beberapa orang-orang yang juga. Jadi awak ahli kumpulan yang tak mau dulu ya. Ahli kumpulan yang paling lama 20 tahun. 20 tahun. Kan? Jadi
dalam bentuk muziknya masih sama ya? Music justru itu. Kita akan kasih sesuatu yang berbeza. Iya. Jadi ada tim yang akan membuat ini menjadi lebih spesial. The visual team, the creative team, the music team. Okey, jadi ahli-ahli yang lama masih ada dekat sini. Yang ini yang baru, yang bungsu. Yang bungsu. Tapi umurnya lebih kurang kan? Itu dia. Bungsu tapi paling tua. Serious? Yeah. I'm 44 this year. You're 44? Yeah. Are you married? Yes. Orang kalau married kan stresnya kan lebih kan. Jadi usianya lebih nampak tua. Harusnya ya. Berkat musik ciptaan Kak Irfan inilah. Okey. Mungkin harusnya kalau nggak menikah younger. Sebelum nyertai Samson, tentunya awak ngefans sama Samson kan? Fans. Dengan kakak ini kan. Irfan. Basically dulu aku tahun 2008 pernah punya album. Dan kita satu bendera ya. Di Universal Music. Itu pertama kali kita berkenalan. Gitu, masih kaku. Kaku. Lalu lama-lama ya berjodoh ya. Kan beza kan kalau nyanyi solo dengan band. Kalau solo itu kan senang. Nah, aku justru terbalik. Senang, tak perlu pening kepala. Aku lebih senang rame-rame. Oh ya? Iya, ada teman kan enak. Apa yang seronoknya beramai-ramai? Iya, kita bisa bertukar pikiran ya kan. Ya ada teman lah kalau kita ada show keluar kota atau keluar negeri, ada temannya. Ya kan, kalau sendiri sepi. Kalau ini kan bisa bercanda. Kalau ialah ketawa bersama, menangis bersama. Jadi yang ahli kumpulan lama ini saya ingatkan sekali lagi adalah Eric dan juga Eldri ni. Apa rahsia bertahan ya? Rahasia bertahan. Apa rahsia bertahan? Ya, Mungkin kurang ahli kali. ya key-nya komunikasi. Ya, I think communication punya Agree. peran cukup penting ya. Ada yang tidak terlalu sering, tapi bisa berbicara di saat-saat genting. Genting. Ya, jadi komunikasi pegang peran penting. Sangat penting. Sangat penting. Ya. Dan adakah semuanya ahli kumpulan ini bermain muzik total sepenuh masa? Ya kita full time juga kerja bareng juga. Ya, kita Mereka satu We kantor. have a company doing copyright management. So Sebab apa saya bicara itu, saya cakapkan sebab kalau di Malaysia kan selalunya ahli kumpulannya mempunyai kerja lain juga. Dia tidak bermain muzik sahaja. Ya, sebab kalau main muzik saja untuk hidup, survival adalah agak goyang. Jadi mereka mempunyai bisnes lain. Ada yang buat event. So it's good that at least 3 of you is still here. And then with the new band member ada juga di sini. Okay. Lagu seharusnya dinyanyikan oleh Adrian. Ada jiwa Samson. Di mana datang jiwa Samson itu? jadi kita membuat sebuah arrangement baru yang di sana Adrian memberikan jiwanya. So the delivery is, kalau kita bicara hari ini, for me is even better. Oh ya. Yeah, for me. Karena kita meyakini bahwa musik itu is universal language. So the essence itself is the music itself. Arrangement is another factor that support to the music itself. So if the song is great already, I think the arrangement will fit properly as well. I think it's a gift from the God, through me ya. Karena itu Tuhan beri berkat buat saya untuk akhirnya bisa mencipta itu, dan ternyata itu bisa mewakili banyak perasaan pendengar. Iya. Jadi ya saya mungkin cuma bisa bersyukur because I don't know how. Kalau diminta lagi tolong buatkan sama seperti itu, mungkin saya juga nggak bisa.
there's a lot of things yang terjadi pada saat itu. Ya, of course ada momentum di situ. Of course itu ada music kompetensi di situ. Terus kita juga meet with the right people pada saat itu. Percaya bahwa lagu itu adalah lagu yang mungkin bisa dipersembahkan kepada music audience. Jadi itu udah terlalu banyak aspek yang kalau dipikir kenapa itu lagu bisa sukses, termasuk juga audience gitu, meresponsnya dengan bagus. Audience kamu juga membesar dengan lagu itu kan, kalau dah 20 tahun. 20 tahun. Kan? Kita juga senang banget dari pengalaman kita setiap datang kepada Malaysia ke Kuala Lumpur khususnya itu dapat sambutan yang baik. Gitu. Jadi Jadi gimana, usianya sudah meningkat, energi konsertnya nanti gimana? itu dia. Itu salah satu persiapannya. Energinya kami yang supply. Nah, ini dia nih. Energinya kami supply. Energi masih sama. Harus sama. Ya. Karena energinya itu adalah sesuatu yang akan kita bagi kan. Kalau kitanya loyo, ya kasihan penontonnya nanti. Energinya semakin bijaksana lah. Bijaksana. Oke, kan banyak band-band baru kan. Jadi kalau dilihat band-band baru ini, Samson masih lagi dilihat sebagai idola. Kan band-band baru pun ngefans sama Samson kan. Ya sebetulnya saya percaya setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Jadi mereka adalah penerus atau generasi penerus untuk melanjutkan industri musik ke depannya. Karena mungkin Samsons ada pada saat itu adalah untuk generasi yang ditujukan buat Samsons, yaitu generasi 2006 mungkin sampai 2000, I don't know kapan. Nah, jadi mungkin band-band yang baru adalah band-band yang dicipta Tuhan untuk generasinya. Nah, kalau kita nanti mengikuti, rasanya nanti kita tidak genuine. Jadi what we share is genuinely what we have in our heart that we would like to share kepada pendengar, kepada publik musik. Sebab ada yang fikir juga kan kadang mereka mau rebrand. Buat rebranding, a new Samson kan gitu. Tapi kekal dengan formula lama masih lagi relevan kan. Branding sama musik I think should work together. Jadi dalam konteks musik mungkin kita akan berbagi apa yang kita rasa kita suka, tapi the brand itself, ya kita adapting. Contoh misalnya, the way we wear the apparel mungkin kalau 20 tahun lalu nggak kayak begini. Mungkin rambut kita nggak gini. So one of the element of the brand itself, the identity of Samsons, I think is music. The other identity, for example, the appearance, the way we response to questions, the energy, I think should adapt karena I think it's part of something that why people will listen, will see, will come to every of our concert and listen to our music. Dari segi fizikal juga kamu tak banyak beda kan? Itu dia. Apa yang awak buat Ini baru tahu. Sebab kalau ikut kan pada 20 tahun perbezaan daripada mula kan 2003 kan permulaannya kan sudah 22 tahun kan. Kalau ikut kan ada penyanyi yang sudah put on weight kan. Bahagia selalu. Bahagia. That's the power of music. That's the power of music. Kekuatannya musik. Iya sih. The beauty of music. Kita ada di industri musik, di universe-nya music gitu ya. In details, we can do anything with fun. Gitu, apapun yang terjadi di saat kita lagi down juga, ya kita tertawakan aja. Nggak usah jadi drama. Akhirnya jadi tempat bermain gitu. Jadi ya seperti mereka bertiga sibuk di kantornya, saya juga ada kesibukan sendiri di luar. Tapi di saat bertemu di musik, ya we're having fun. Dan because for us 30 is the new 20. 40 is the new 30. And so on, and 50 is the new 30. 60 is the new 30. Oh, stop at 30. Sebab saya ada tengok bukan saja band tempatan, saja band Malaysia, tapi band dari luar juga. Kalau mereka sudah berusia, badan mereka dah mula meningkat berat kan. Dan
mereka tak boleh tarik lagu tinggi lagi dah. Oh ya, memang itu hal yang Saya fikir Adrian adalah jauh lebih muda. Saya rasa mungkin suaranya lebih pitching lebih tinggi. Kan rupanya dia juga bukanlah usia yang yang muda remaja kan. Tapi itu yang saya bilang ke Aldri waktu Aldri ajak saya bergabung. Aldri, lo nggak mau cari yang lebih muda gitu? Nggak usah lah, seumuran aja katanya. So here we are. Because making a band is making a family. Iya. Seperti buat keluarga. Ya kalau buat konsert kan bukan satu lagu. Iya betul. Berapa? 20? I think it's more. Ya, karena kan ada lagu yang di medley juga nanti. Ya. Untuk persembahan khusus. Dan energi itu dan untuk menghiburkan di tempat yang besar kan dalam berapa? 8,000 orang, mungkin 10 kan. Jadi energi pun kena besar. Pergerakannya juga besar. Untuk lebih dari 2 jam, lebih daripada 20 buah lagu. Yang kita juga suka merasa magic itu adalah energi itu datang juga dari penonton, dari audiens. Betul. Jadi kadang-kadang kita nervous, kadang-kadang udah di lagu keberapa kita capek, tapi ngelihat energi dari audiens, feedbacknya, it brings more energy ya. So, mungkin minum main tropik. Thank you very much. Betul, yang ini akan menenangkan. Tadi awak cakap pasal nervous. Itu adalah kunci kata, nervous itu. Masih ada nervous? Masih. Masih. Itu kontrol ya. Nervous itu kontrol. Jadi kita selalu aware kalau kita need to bring the best. Karena if we are not nervous, I think itu akan membuat kita jadi lengah ya. Jadi balance in everything itu control in everything itu penting ya. Itu naturally control. Ya. Natural. Ya. Sebab mungkin ada yang tahu juga, ada yang menggunakan substance lain seperti dadah, alkohol kan sebelum bermula kan. Jadi Samson tidak percaya pada there's no such thing, nggak ada lah itu. Itu dari dalam, dari inner ya. Ketika kita berpikir bahwa kita mau melakukan yang terbaik, dan energi itu pasti akan datang gitu ya. Even kadang-kadang nggak sesuai dengan rencana ya. Kita punya plan A, ternyata pas di stage harus berubah gitu ya. Ya, I think that kind of awareness itu menjaga kita gitu. Gitu. Jadi apa pesan Samson pada penonton yang datang nanti untuk menonton konsert itu? Bersedia untuk parti, bersedia untuk apa galau atau bersedia untuk apa sebenarnya? Bersedia untuk apa? Nah, ya untuk membuat kenangan terindah terindah. Dan membuat kenangan terindah lagi. Iya, untuk membuat kenangan terindah di malam itu. Jadi kita need to have fun. We need to have a really beautiful night. Bring your friends, your family. Tetapi kan beza dah kan, penonton sekarang ini mereka nyanyi lebih daripada bandnya. Jadi bandnya kan senang kan. Nah, itu drugs kita. Itu ruang untuk bernafas kan. Jadi kuat. Tapi lagi. pada waktu yang sama juga kadang-kadang frustrated juga sebab mereka lebih gemar memvideo. Kan berbeza dengan penonton dahulu kan. Betul. Tak ada video di tangan, mereka betul-betul enjoy. Tapi sekarang ini lebih gemar bervideo. Ya, untuk exposure. Untuk exposure. Kalau dulu lebih ke energi yang tertuju ke kita apa ya namanya? Lebih fokus ya. Lebih fokus kita menikmati dengan penikmat dan kita lebih fokus. Tapi hati-hati. Sekarang ini konsert live di sosial media mereka ada aplikasi untuk membuang musiknya yang meninggalkan suara vokalisnya saja tertekan diganti jadi Donald Duck ya. Bukan diganti, akan dengar yang raw suara kamu tanpa musik. Nanti di situ kan itu cabarannya. It's kan? okay lah. It's okay lah. Ya memang situasi sekarang sudah sangat-sangat berbeda ya, bahkan sesimpel ya kita press conference tadi nyanyi tanpa instrumen. Kuncinya cuma satu kalau buat saya, yang penting
having fun. So whatever happens, kita hanya manusia biasa. Di saat kita ada kelemahan, mungkin saya fals, atau mungkin di saat main gitar Irfan kenapa segala macam, ya it's same as life. So we have to enjoy it, gitu, embrace everything, up and down. Dengan cara seperti itu yang membuat saya pribadi bertahan, kita berempat bertahan, and we keep doing what we love. And especially for this year, we came back to Malaysia. Yep, big concert. Grogi, deg-degan pasti. Kemarin kita datang ke venue, aku sendiri keliling-keliling. Sudah Berkenalan dengan venue. Vibe saat itu walaupun belum Yeah. ada penonton ya. Okay, it's like this. Okay, it's like this. A little bit screaming. Nice. Okay, let's go. Sudah Kenalan dulu. Sudah berkenalan Yeah. dengan lokasi. Bukan hantunya ya. Ya. Lokasi yang bukan Penunggunya ya. Ya. Saya percaya juga pasal berkenalan dengan lokasi Iya tu. kan? Ya, sebab Familiar. kalau datang benda itu bukan baru lagi. Ya, betul. Jadi kita sudah Betul. selesa dengan tempat itu, lokasi. Okey, kita berarti seketika kita kembali selepas ini. Samson tak akan ke mana-mana ya, sebab pasportnya semua telah dipegang. Okey, dan kita akan kembali selepas ini bersama dengan Kita Kena yang dibijak pandaikan oleh SKB Mind Tropic dan Mind Tropic Junior. Walaupun hampir semua kanak-kanak Malaysia ke sekolah, lebih 42% murid berumur 10 tahun masih belum mahir membaca. Dan bila mereka masuk sekolah menengah, lebih 75,000 pelajar tercicir sebelum tingkatan 5. Dari kecil mereka sudah ketinggalan dan semakin lama mereka semakin hilang keyakinan, hilang semangat, hilang masa depan. Anak saya selalu mengadu, tak faham bila cikgu ajar. Bila baca buku, dia kata tak ingat. Saya takut dia makin ketinggalan. Bayangkan kalau mereka boleh fokus di kelas. Bayangkan kalau mereka mudah ingat apa yang dipelajari. Bayangkan kalau mereka rasa yakin setiap kali masuk sekolah. Bila minda anak lebih tajam, belajar jadi lebih mudah dan masa depan jadi lebih cerah. Inilah peranan SKB. Dengan Mind Tropic, tablet kunyah dengan formulasi saintifik, kami bantu tingkatkan fokus, daya ingatan dan motivasi pelajar dari sekolah rendah hingga sekolah menengah. Pakar mendapati, bila pelajar lebih fokus, prestasi akademik mereka meningkat dan risiko tercicir dapat dikurangkan. Bersama SKB, kita bangunkan generasi yang lebih bijak, lebih fokus, lebih hebat. Kerana bila otak bijak, hidup pasti hebat. Kalau anda nak tahu, sebenarnya kami ini berada di Premier Classic Terrace Suite. Untuk Premier Classic Terrace Suite ini, Pak Lee ingat lagi, ini adalah antara bilik yang pernah didiami oleh Michael Jackson suatu ketika dahulu, yang mana beliau melakukan world tour dia dan singgah di Kuala Lumpur, dan inilah bilik yang menempatkan beliau di sini. Okey, terima kasih sekali lagi kepada Concord. Kita kembali sekali lagi. Inilah dia Kita Aja versi Concord Kuala Lumpur. Okey, kita bersama dengan kumpulan Samson sekali lagi. Kalau 20 atau lebih lagu, liriknya kan, lirik lagunya ada berapa buah lirik lagu yang harus diingat. Itulah Jadi, teknologi. apa rahsia? Itulah teknologi. Rahsia. Prompter. Iya. Ada ketikanya tak yang Oh, ada pasti. yang lupa lagi. Irfan, ini liriknya. It happens like I said before. We're only human. Yeah. Betul. Anyway, ya, kita cuma Tetapi itu kan natural kan? Natural. Dan kalau kamu lupa, penonton kan nyanyi sekali. Iya, betul. Thank God that one. Ya. Tapi mungkinnya harus dicoba ya.
Yang mana yang bisa membuat ingatan lebih? Yang ada gibolan. Ya, yang biru tua Biru itu, tua. itu untuk yang orang tua. Masuk. 13 tahun ke atas, ya, yang biru muda tu untuk Dewasa, ya. Junior. Kalau apa ni, anak kecil panggil apa di Indonesia? Anak kecil. Bocah. 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 Bocil. Bocil. Bocah kecil. Bocah yang Bocah kecil. remaja kan? Iya. 13 tahun ke atas, Iya. itu Oh, bocah. 13 tahun ke atas yang biru Yang muda ini. 12 tahun ke bawah bocil yang pakai yang ini. Yang, Oke. Mm-mm. Dan kami juga sudah ada pejabat di Jakarta. Oh, wow. Sudah buat kembangan baru di sana. Oke. Kami melebarkan sayap kami ke Yeah, yeah. Indonesia. Nice. Oh, nice. Jadi pada penonton-penonton Indonesia yang menonton, Jadi sudah ada ya? sudah ada di sana. Oh, yes. Beliin Van. Oke. Thank you. Yeah. Okey, saya nak bercakap pasal perjalanan dan band ini. Okey, bila tukar vokalis, ada yang rasa macam bagaimana adjustment dibuat. Kalau dari saya sebagai penyanyi baru, member baru gitu ya, tidak terlalu sulit untuk dalam hal komunikasi sebenarnya, karena kita memang sudah berteman dari jauh waktunya ya sebelumnya gitu. Tapi adjustment yang paling bukan paling sulit tapi harus banyak effort adalah etika kerjanya. Dengan cara kita mengkomposisikan sebuah musik, terus kalau kita berdiskusi untuk kepentingan band itu seperti apa, of course different, right? Mereka sudah dua dekade, berarti itu 2 dekade gitu. Saya baru dari 2022, ya. Jadi perjalanan mereka sudah lebih panjang, cara komunikasi mereka tanpa harus bicara kadang udah bisa paham gitu kan. Ting ting gitu kan. Nah, itu mungkin di situ yang saya perlu banyak effort untuk gimana supaya saya bisa blend in sama mereka gitu. Jadi bukan mereka ke saya tapi saya ke mereka gitu. Betul. Tapi sisanya ya we just go with the flow. Dan buktinya ya album selesai walaupun cukup lama ya Yeah. prosesnya, tapi ya seperti biasa fun. Kalau Still dari fun. segi band untuk buat adjustment untuk Adrian. Ya karena Adrian udah adjust, kita nggak perlu lah ya. Betul santai aja. Betul sekali lah, terus lah. Makasih itu. Makasih. Iya. Ketika saya bicara sama Aldri, I think we need a member, not a vocalist. So what we need to assure adalah dia memang adalah penyanyi. Jadi yang kita cari itu adalah family. Kita cari keluarga. Jadi sangat berbeda. Kalau kita cari penyanyi, dia hanya bernyanyi nanti. Tapi kalau kita cari keluarga, kita Main-main aja ya. Lebih Jadi, loyal. Lah, satu itu, terus kedua, problems is happening like all the times. Kita cari orang yang akan lebih mudah untuk bagaimana kita menyelesaikan problems. Jadi ya itu I think adalah fungsinya si keluarga tadi. Jadi ketika kita bicara, kayaknya begini deh bagusnya, let's say about music. Ketika kita binded hatinya, sambung hatinya, ya lebih mudah. Dan tak boleh dipisahkan. Pasti mereka akan membandingkan penyanyi baru dengan penyanyi lama. Pasti. 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 Jadi Ya. sukar. Ya kalau itu pasti akan selalu terjadi. Itu given ya? Ya itu given lah gitu, itu resiko. Apalagi saya penyanyi yang ketiga. Jadi udah jadi makanan saya sebenarnya. Well, honestly ya, I'm just a human being. Itu pasti ada rasa kayak, aduh, kenapa ya kok terus seperti ini gitu. Tapi ada titik di mana saya berpikir, okay, it's not fair kalau saya juga keras ke mereka gitu. Karena tidak semua orang yang menulis itu paham bahwa situasi kita berempat untuk melanjutkan perjalanan Samsons itu se-effort itu. Tidak semua orang paham. Mungkin yang bilang, oh bagusan yang dulu ya, atau apa, ya mungkin mereka nggak paham. Ya karena mereka tidak ada di studio. Mereka tidak ada di saat kita lagi mungkin ngobrol lebih intim berempat untuk gimana ini Samson segala macam. Sampai jadi album mereka nggak tahu, it's okay, ya udah nggak apa-apa. Jadi saya hanya fokus ke pendengar-pendengar yang memang masih setia mendengarkan Samson, khususnya teman-teman di Malaysia. Tahun 2023 terbukti mereka semua happy. Saya juga kaget gitu. Ternyata mereka welcome sekali dengan kehadiran saya dan lagu-lagu baru kita juga.
Ya, it's part of the process ya gitu. Tapi kalau ditanya ada, pasti masih ada orang-orang itu gitu. But it's okay. Mereka juga masih bisa dengerin yang lama, masih bisa dengerin yang baru. Sekarang everything is digital, so ya pilihan mereka aja gitu. Ya, sebelum saya pergi lagi satu soalan saya nak tanya pada band pula. Why him? Ya, why me? Why not? Karena sudah tua jadi cari yang lain. Dewasa. Dewasa sudah matang. Dia udah matang. Mereka nggak pernah punya jawaban yang pasti ke saya tuh. You know how Tentu awak berbincang dulu Yeah. kan antara ahli-ahli band tu. nggak berbincang. Aku Tidak. lagi jalan pagi. Okay, the next vocalist is going to be Adrian. Aldri, tolong telepon Adrian because he is the next vocalist. That's it. Dukunan ya. And then saya lagi kerja. Pendukunan dari dia. Hantarannya. But that's true. Kenapa dia? I think the chemistry is there. No, before the chemistry, it must be the voice, it must be the Oh, yeah, of course. the Makanya. X factor apa? Iya. Jadi kalau kita bicara Samsons di 20 tahun, yang kita cari itu adalah bagaimana kita bisa berkarya dengan baik, berkarya dengan senang. Jadi kita bisa memberikan yang terbaik buat music audience. Jadi kita harus ada di zona yang terbaik buat kita dulu. Baru nanti kita akan bisa memberikan yang terbaik buat audience. Nah, yang kita pikir, yang kami pikir yang terbaik itu adalah pada saat itu tuh adalah cari karakter yang seperti Adrian. Jadi prosesnya begitu sederhana dan another thing adalah saya percaya kalau Tuhan udah bilang emang jodohnya Adrian, pasti jalannya dipermudah. Jadi I just know it's going to be him. Ditelepon sama Adri, dia having permissions dari istrinya oke ya oke. That simple. Jadi well, if scientifically kita harus bikin value propositions why Adrian, of course Adrian is a really good singer, Yeah. really good songwriter. Even one of his song is being sing by Anwar Zain. Oh. Ya ada judul Ajari Aku. Itu composed by Adrian. Ya, composed And by also itu adalah first singlenya Adrian actually. Ya karena Iya. lagu itu saya ketemu mereka pertama Iya. kali di Universal Music. Nanti lagu itu akan dinyanyikan di Yes. konsert. Boleh nggak? Boleh nggak? Sebab satu stadium Iya. itu akan menyanyikan sama dengan kamu. Ya. Jadi ya scientifically itu ya. Jadi Adrian adalah really good singer, not only good singer, really good singer, really good songwriter. Terus juga kalau buat kita bertiga dia katalis. Jadi his karakter tuh bubbly ya, menyenangkan gitu. Jadi bisa mencairkan suasana gitu. Ya itu. Jadi I just know that he's the next vocalist, he's the next member. Gerak hati itu sangat penting juga ya. Sorry, gerak hati. Gerak hati. Of course. Gerak hati. Oh, gerak hati. Gerak hati. Ya. Ya. Sangat Play penting. important role juga kan. Yeah, I Gerak believe hati. in the guts ya on that part. Yeah. Dan satu lagi, kan ada penggemar-penggemar kamu yang kurang senang dengan Ada I think ya sama sebetulnya seperti selera. Kalau memang mereka suka sama satu hal karena selera mereka, pasti mereka akan ke sana. Tapi kalau mereka udah nggak suka, kita nggak akan paksakan. Jadi yang kita akan lakukan itu adalah hanya memberikan yang terbaik dari kita. The rest itu ya nanti akan kembali kepada siapapun yang nanti. Kalau misalnya bicara musik, siapa yang mendengarkan. Kalau mungkin bicara film, siapa yang menonton. Kalau nanti bicara buku, siapa yang membaca. Yeah. So beruntungnya kita di usia yang semakin tua, Matang. semakin banyak, Matang. semakin matang. Matang. I think ketika kita ngelihat satu hal bisa lebih bijak. Jadi mungkin kalau kita masih umur 20 terus melihat feedback tertentu, mungkin kita lebih impulsif. Kalau sekarang kita lebih berpikir reasonnya kita bersama itu apa? Oh, reasonnya kita bersama itu adalah ya itu tadi untuk berkarya. So we need to push semua yang mengarahkan kita untuk berkarya into the right zone. Good answer. Dan ramai juga tanya, adakah
anda baik tentang kerja saja ataupun silaturahmi itu di-extend lebih daripada kerja? Oh ya? I think it's the accent lebih dari kerja. Karena kita udah kerja, jadi because we bring, not bring, we karena kita membuat band ini itu sama seperti kita membuat keluarga. Jadi I think ada waktunya kita berbicara serius, ada waktunya kita berbicara lebih santai. Ada waktunya kita bekerja, ada waktunya kita bercengkrama. Jadi I think ketika terlalu kerja saja mungkin nanti nggak balance. Terlalu bercengkrama aja nggak jadi albumnya. Tapi itu ya karena kita bertambah ya usia semakin dewasa, tua, dewasa ini. Matang. Oh, dimarahin. Iya, oh iya. Matang. Respect each other itu jadi hal yang paling kita pegang ya gitu. Ya pasti untuk band istilahnya apa ya, safety net kita untuk ngobrol, minimal ngobrol, cerita, curhat, apapun problem kita, pasti kita akan ngobrolin. Pasti kita akan berbicara, pasti kita akan bercerita gitu. Kita di layar kaca mungkin semacam selebriti. Ya. Di luar kaca itu mungkin kita hanya manusia. Jadi ya kita sebetulnya begitu ada dalam keseharian kita, we are only human. Kita punya kelemahan, kita punya mungkin beberapa kelebihan, kita fit into another. Adrian sakit, mungkin kita bawa kue. Thank you. Oh. Dan Oh iya, mungkin Aldrin lupa kita belikan main tropik gitu ya, biar dia nggak lupa lagi gitu ya. Yang biru muda ya, biru muda. biru muda. Biru muda junior, Biar biru junior bocah. gitu. Ya jadi kalau kita berpikir kita hanya sebagai manusia pada akhirnya ya kita punya tugas, kita punya role itu ya pada akhirnya to the society dalam konteks kita sendiri ya kita binding. Jadi istri-istri kita pun kalau Tenang. iya tenang. Ya. Oh jalan sama Adrian, oke deh kalau gitu. Ya, tenang kan. Okey, ketenangan ini adalah benda yang saya nak relatekan dengan apa produk yang kami keluarkan. Dan pada waktu yang sama juga dalam membuat lagu, produk ini juga menangani stres. Buat lagu stres tak? Justru kita butuh stres buat bikin lagu. Supaya inspirasi. Deadline gitu ya. Kalau nggak ada apa-apa. Buat lagu ada deadline. Iya, karena kalau nggak ada deadline nggak jadi-jadi. Kalau ada deadline kan tak quality dan tak bagus lagu tu. That is different. Jadi itu berbeda dengan kreatif industri. Ketika ada deadline, harus jadi. Oke. Jadi. Kalau misalnya nggak ada deadline, Nanti aja lah. nanti aja deh gitu. Masih lama deh. Harus dikasih deadline. Harus dikasih deadline. Sebab kalau ada orang lain yang kata, oh deadline sudah dekat. Saya adalah orang seni. Oh, ya. Ya. Saya perlukan masa. Jangan himpit saya. Betul. Harus dihimpit. Ya, karena when you feel depressed, itu kita akan berbicara dengan diri kita itu lebih dalam kalau dalam konteks apa yang terjadi sama diri saya. Jadi lebih merasa apa yang harus sebetulnya kita lakukan. Jadi there's push, there's energy. Karena kalau nggak ada push, nggak ada energy, I think we don't have the reason gitu. Kita nggak ada alasan yang become the underlying itu apa gitu? Underlying. Jadi baseline dasar. Jadi stres tu kan boleh bawa macam-macam penyakit tambahan. Ya. Ya, darah tinggi, Ya. tekanan kan. Jadi bagaimana awak tangani stres? Buat aktiviti apa? Dengar musik. Olahraga. Ya, musik kita Olahraga ya. Kalau sepeda. sekarang udah health conscious lah ya. ya. Health conscious. Ini mereka berdua sudah mulai sepeda. Olahraga itu senam ya. Iya. Senam, ayo. Bersenam Aldri senam, ya. Aldri. Zumba. Kalau di sini olahraga itu Ya. lumba lari. Oh, Lumba Olahraga lari. itu lomba lari. Di Olahraga stadium itu lomba itu lari. 4 kali 100 meter, 100 meter lari itu Ya, olahraga. Jadi ya. sports apa kalau sports? Sport sukan. Sukan. Oh, iya. Sukan. sukan kamu. Olahraga. Jadi bagaimana awak menangani stres? Seorang-seorang lah saya tanya. Bagaimana awak menangani stres? Menangani stres. Bermain sama anak. Oh, itu nambah stres lagi ya? Terus enggak. Ya, bermain sama anak, jalan-jalan sama keluarga pastinya, weekend, and then kebetulan saya di rumah ada ruangan sendiri, studio di situ untuk ngilangin stres. Mau bikin lagu nggak jadi, nonton YouTube.
Apa ya? Ya the music itself sih, karena di saat ya kayak kita Samsons ya, kita berempat, kita tidak bertemu tiap hari. Tapi once ada schedule masuk Samsons latihan, itu rasanya seneng. Wah, latihan, ketemu gitu. Mereka juga habis dari sibuk pekerjaannya masing-masing, oh yuk latihan yuk gitu. Stres hilang gitu dari kerjaan masing-masing. Dan kebetulan kalau saya nggak tahu, mungkin sama dengan mereka gitu. Kita udah nggak kayak waktu umur 20 awal, hampir seminggu harus selalu pergi kemana-mana, nongkrong sama temen kemana-mana segala macem. Semakin tua tuh circle kita semakin kecil. Betul. Right? Yeah. Semakin kecil. Dan kalau boleh jujur, circle saya ya udah cukup jelas saat ini di usia sekarang. Samsons, teman lama yang saya percaya udah tinggal ada 3 orang yang saya percaya, dan keluarga sudah, gitu. Aldri, kalau stres? Makan enak, Ya. Ini pelengkapnya. makan enak, Gue mau jawab itu lagi. very apa? Ya bawa banyak kebahagiaan. Makan enak tuh, itu salah satu the best way lah. Dan Eric? Yang pasti Tidur ya. tidur. Spend a time with my wife, itu juga. Terus ya sambil dengerin musik atau activity lainnya. Activity banyak. Ya, makan. Hobi. Hobi sih. Kalau sendirian tuh hobi sepeda. Ya sepeda. Adrian juga, Irfan juga. Aldri belum. Sepeda motor, sepeda listrik. Evan, kalau stres, ada orang stres, dia lempiaskan pada keluarga kadang-kadang kan, dia jadi marah, dia jadi gitu kan. Kalau Kak Irfan gimana? Oh, I never bring stress to Campurkan the home. ya? Ya, nggak pernah. Karena apa namanya, mereka tidak berhak menerima itu. Jadi I need to handle it, makan. Ya, berikutnya bersepeda, sama tidur. Habis itu lupa lagi. Tidur yang berkualiti kan? Ya, Sangat because aku sekarang kalau tidur udah pakai alat kan. Ada namanya CPAP. Okay. Iya, jadi I have a very quality deep sleep now. Gitu. Jadi bangun udah seger. Okay. Secara natural atau dalam bahasa kamu natural, Iya. ya, kamu nggak perlu lagi itu. Nih, untuk tidur. Oh, Sangat bagus. Ini beda sama ini. beda. Sangat berkualiti dan dia bukan ada kimia, tidak ada Okay, drug dalamnya, organic. enggak ada. Dia adalah natural product, Natural product. daripada plants dan Ya, herbal juga ya? fruits. Oke. Sangat bagus. So I used to have Beli Mel? very hardship in sleeping. Okay. Sebelum ini sangat sukar. Tapi bila dengan ini dia alhamdulillah, ya. So itu perlu kan sebelum kita nak buat persembahan kan kita stres, kan kita fikir kan kita rasa macam tertekan. Bagaimana besok kan 2 hari sebelum, seminggu sebelum kita sudah fikir kan. Yang ini alhamdulillah insyaallah boleh. Bukan setakat buat promosi, ya memang promosi, tetapi tapi yang sebenarnya Efek yang betul. you can start trying dan it will help you guys. ini dikunyah. Oke. Dikunyah, Chewable. diisap-isap. Oh. Ya. Okey, kita berehat dulu Pak. Ya Pak ya. Jadi kita kembali selepas ini terus bersama dengan SKB dan anda adalah antara mereka yang bertuah sebab ini adalah Temu Bual eksklusif. Walaupun hampir semua kanak-kanak Malaysia ke sekolah, lebih 42% murid berumur 10 tahun masih belum mahir membaca. Dan bila mereka masuk sekolah menengah, lebih 75,000 pelajar tercicir sebelum tingkatan 5. Dari kecil mereka sudah ketinggalan dan semakin lama mereka semakin hilang keyakinan, hilang semangat, hilang masa depan. Anak saya selalu mengadu, tak faham bila cikgu ajar. Bila baca buku, dia kata tak ingat. Saya takut dia makin ketinggalan.
Bayangkan kalau mereka boleh fokus di kelas. Bayangkan kalau mereka mudah ingat apa yang dipelajari. Bayangkan kalau mereka rasa yakin setiap kali masuk sekolah. Bila minda anak lebih tajam, pelajar jadi lebih mudah dan masa depan jadi lebih cerah. Inilah peranan SKB. Dengan Mindtropic, tablet kunyah dengan formulasi saintifik, kami bantu tingkatkan fokus, daya ingatan dan motivasi pelajar dari sekolah rendah hingga sekolah menengah. Pakar mendapati, bila pelajar lebih fokus, prestasi akademik mereka meningkat dan risiko tercicir dapat dikurangkan. Bersama SKB, kita bangunkan generasi yang lebih bijak, lebih fokus, lebih hebat. Kerana bila otak bijak, hidup pasti hebat. Kalau anda nak tahu, sebenarnya kami ini berada di Premier Classic Terrace Suite. Untuk Premier Classic Terrace Suite ini, Pak Lee ingat lagi, ini adalah antara bilik yang pernah didiami oleh Michael Jackson suatu ketika dahulu, yang mana beliau melakukan world tour dia dan singgah di Kuala Lumpur, dan inilah bilik yang menempatkan beliau di sini. Okey, terima kasih sekali lagi kepada Concord. SKB Mindtropic Junior dan juga Mindtropic kembali untuk membijak pandaikan perbualan ini bersama dengan kumpulan Samson sekali lagi. Baik, selesa menyanyikan lagu ciptaan sendiri ataupun tidak bersedia untuk menerima lagu ciptaan dari orang luar? Mungkin kalau tidak menerima, nggak ke arah sana. Yeah. Tapi saat ini God gives us gift untuk masih bisa menyanyi lagu sendiri. Tapi nggak tertutup kemungkinan untuk kita bisa nyanyi. One day ada satu great songs, why not? Yeah. Even Aerosmith, one of the biggest hits itu kan bukan ciptaan mereka. Apa tuh namanya, I Don't Want to Miss a Thing itu, Yeah. ciptaan Diane Warren. When it's great gitu. Jadi untuk saat ini mungkin kita masih menyanyikan apa yang dikasih berkat sama Tuhan. Anda percaya yang lagu anda ini tidak boleh diambil alih oleh AI? Oh, that's Bagaimana ya? Oke. Yang saya percaya, AI itu tidak dibuat untuk generasi ini. AI itu dibuat untuk the next generations. Long story short, saat ini kalau di musik itu ada namanya MIDI. MIDI itu satu alat bantu untuk orang desain bagaimana piano berbunyi, bagaimana mungkin suara-suara instrumen lain berbunyi. MIDI itu tidak didesain untuk Mozart. Karena komposisi sesulit itu, kalau udah ada MIDI, jadi tidak sulit lagi. That's exactly the same sama AI. Jadi AI itu buat saya, I think yang paling tepat, we need to be wise untuk melihatnya. Karena nada itu cuma ada 7 atau 12 mungkin ya, kalau sama yang lainnya, ya dia hanya akan repetisi. There's nothing really new today. Jadi begitu pula iterasi yang digunakan dengan AI. As long ethically itu digunakan dengan tepat. Iya, mungkin macam Irfan kata kan, ada orkestra. Ya. Itu adalah genre Samsons kan, mempunyai elemen orkestra di dalam. Mungkin saya lihat pada pencipta AI sekarang kan, dalam masa kurang 3 minit sudah siap. Hanya prompt. Betul. Kalau dikata saya mau lagu seperti Samson, bentuk lagu yang gini, penyanyinya harus vokal begini, dalam masa 3 minit sudah selesai dengan liriknya sekali, kan? Tak takut. Yeah. Why? It's inevitable. Yep. Dia tidak bisa dicegah.
dia tidak bisa dijaga, dia akan datang juga. Ya, tidak boleh dielak. Tidak boleh dielak. Takut Sama tidak waktu menyelesaikan kita masalah. masuk industri itu kan baru shifting ke digital. Digital betul. Mungkin orang-orang yang dulu rekaman pakai pita akan melihat dia gampang sekali rekaman pakai digital. Atau sekarang mungkin kalau ngeliat sebenarnya orang nyanyi fals bisa jadi bagus gitu ya, dengan autotune misalnya. Dimana waktu orang rekaman pita nggak bisa. Tapi hari ini itu sesuatu yang inevitable. Begitu pula dengan AI. Jadi pada akhirnya begitu saya melihat AI, saya mengesampingkan aspek nostalgia atau aspek sentimental bahwa yang dibikin sama AI itu enggak seperti yang dibikin oleh manusia. Not yet. Not Not yet. yet. That is the word. Not yet. Agree. I couldn't agree more on that. Saat ini belum. Karena saat ini kalau kita bicara rekaman di versi digital dengan rekaman di versi pita zaman itu, mungkin udah lebih bagus digital. Maybe nanti itu adalah, jadi gini, kalau saya ini ada pemain gitar, instrumen saya adalah gitar. Aldri pemain bass, instrumennya Aldri ada bass, vocal. Next generations apa namanya yang menggunakan AI, instrumen mereka adalah prompt. Ya. Yep. So the way they play music mungkin prompting. Mungkin sesuatu yang nggak kita bisa langsung terima hari ini, tapi mungkin itu relevan buat nanti di generasi entah kapan. Prompting artist ya. Yes. Prompting artist. Tapi pertanyaannya bagaimana kalau lagu kita jadi bagian dari TDM, text data mining, which I believe sudah, tinggal lebih kepada pada akhirnya karya itu kan bentuk pertanggungjawaban si penciptanya. Jadi kalau misalnya dia bisa bertanggung jawab bahwa mereka itu adalah penciptanya, I don't think itu akan jadi isu. Tapi ketika dia nggak bisa bertanggung jawab kalau mereka adalah pencipta lagunya gitu in the future by using Gen AI, I think that would be a problem. Adakah Samson percaya bahawa untuk mengelak itu sukar, tetapi untuk menggabungkan itu lebih mudah? Maknanya kita jangan deny kehadiran of course. AI, Yeah. tetapi bekerjasama. Yeah, and wisely use it. Ya. Karena kan ada yang bilang sebenarnya kita tidak akan pernah tergantikan atau dikalahkan sama Not AI. competing kan? Tapi kita dikalahkan oleh orang yang menggunakan AI. Ya nggak sih? Gitu. Ya, Jadi ya. AI nggak akan mungkin. Tapi so the point is, ya seperti yang Irfan bilang, kita harus bijak dengan AI. Kita pakai itu untuk tools ya, untuk membantu gitu. Ya. Ya these day kita dari mixing musik itu sudah ada elemen AI sebenarnya di dalamnya. Kalau nak kata lirik lagu umpamanya, lirik lagu kan kadang-kadang perlukan orang biasa yang perlukan waktu malam, waktu healing, ada waktu yang tersendiri di dalam kamar mandi, kan? Tapi AI tidak perlu itu semua. Dan liriknya hampir sama, hampir sama. Ada yang sama malah Ada yang sama. Ya. Atau mungkin ada yang lebih. Ya. That is what itu ketika saya bilang ethically and wisely berarti tidak digunakan kalau misalnya pada saat dia let's say menggunakan AI terus hanya mencomot gitu as is. I don't think they use AI wisely. So sama seperti memegang pisau ya. Dia itu baik untuk memotong daging, baik untuk memotong mungkin sayuran, tapi tidak baik mungkin untuk digunakan untuk hal-hal yang Membunuh. misalnya membunuh. Sama juga. AI Tapi juga membunuh sama. ayam? Wah, sembelih itu. Oh. Sama AI juga sama. Jadi ketika kita dibantu atau kita menyuruh dia membuat, that's two whole different thing. Beda. Gitu. Jadi makanya kalau tingkatan AI itu kan sudah ada beberapa. Ada AI tools, AI assistants, Gen AI, mungkin sekarang ada agentic AI gitu ya. Jadi which part of AI yang nanti mungkin akan contribute to our life, itu yang mungkin yang apa tuh namanya embedded kepada satu keadaan yang sifatnya ethically dan juga mungkin wisdom itu tadi. Ya istilahnya situasi saat ini kan sedang beta lah. Ada dalam hal pendapatnya. Ya mesti disikapi dengan ya tadi ya dengan bijak karena tidak terelakkan. Iya. Sudah pasti terjadi gitu. Jadi ya Ya, memang pasti akan terjadi Pasti, kan.
kita tidak boleh mengelakkan. Hmm. Dan dia akan tiba masa band-band ataupun penyanyi-penyanyi sekarang dia akan terus menjadikan ego zaman kami lagi bagus kan. Anak-anak muda ni kan dia ada AI tak bagus, zaman kami lagi bagus, kami ada itu. Jadi ego ni kan kadang-kadang membunuh. Ya, betul. Iya, betul. Gimana tu? Kalau aku sih embrace dengan perkembangan teknologi saat ini gitu. Ya seperti Irfan bilang, selama kita wise menggunakannya itu seru loh gitu. Irfan sering bermain dengan chat GPT-nya kan, ngobrol, jadi belajar ya gitu. Kalau kita dapat sesuatu dari situ untuk edukasi kita kan juga it's a good thing gitu. Tapi kalau orang menggunakan itu untuk hal-hal yang tidak baik gitu, well it's a different thing also. Tidak baik, misalnya contoh begini. Dia bilang itu lagunya, padahal itu yang buat bukan dia, AI. That self-claim. That doesn't wise, that doesn't ethic. Apa namanya, ethically that Itu bukan etika. Dia tukang prompt. Ya, betul. Dia tukang prompt. Jadi lagu itu lagu dia. Iya. Dia yang kata dia mau macam mana walaupun dia bukan pencipta. Saya selalu bilang, okay, use the same prompt twice. Beda Is it hasilnya. going to be the same or different? Beda. Jadi apa namanya, there's no such things lah. Ya, tapi hari ini ada yang memang seperti itu. Ya dia harus use it at their own responsibility. Karena once nanti dia claim sebuah ciptaan yang di-generate oleh sebuah AI generatif tadi, terus mirip sama orang lain, apakah dia akan mengelak? Kemungkinan dia akan mengelak. Oh itu AI. Tapi when enggak, dia claiming. I don't think it's wise. Adakah generasi akan datang lihat pandangan kalian kan akan menjadi generasi yang lebih malas? Mungkin sih. It depends. It depends ya. It depends. Mungkin kalau misalnya zaman dulu belum ada mobil, orang harus jalan dari satu titik ke titik lain, terus ada mobil, orang dibilang malas connect mobil. Mungkin kalau sekarang kita ngeliat konteks yang sama, dulu harus nyari ke library untuk membuat sesuatu, terus sekarang pakai AI, itu dianggap malas. I don't think itu sesuatu yang relevant untuk dibilang atau relate untuk dibilang jadi malas. Mungkin effortnya dia berbeda yang bisa membuat dia dibilang tidak malas. Contoh, misalnya, waktu dia minta, misalnya kalau kita bicara lagi AI, carikan saya referensi tentang suplemen untuk Minda. Iya, Minda, misalnya begitu. Kalau dia hanya pemalas, dia hanya akan tulis itu. Ntar dia kan dapat feedback yang berbeda juga. Tapi effortnya dia yang nggak malas, pasti feedbacknya akan berbeda juga. So, different kind of rajin and malas aja nanti. Maksud saya kalau untuk band umpamanya kan, kalau dah ada AI dan kepandaian ini, konsepnya telah di set. Tak perlu banyak rehearsal, tak perlu pergi band practice lagi dah, sebabnya semua telah di engineer. Kan? Jadi orang akan rasa macam lebih laid back. Lebih itu. Oh ya, maka itu tadi back to their own responsibility. Kalau dia merasa dirinya sebagai musicians, terus dia punya role sebagai musicians pada hari ini adalah A, B, C, D, ya dia harus fulfill that. Tapi kalau enggak ya mungkin bisa dimasukkan dalam kategori malas. Ya, teruskan lagi. Bukan saja malas, tapi dengan kehadiran AI ini akan menyebabkan anda hilang kerja. Oh ya. Ya, perlu guna apa ada pemain bass, perlu guna apa ada pemain drum, perlu guna apa ada cuma perlu ada vokalis. Itu pun nanti mungkin hilang fungsi. Ada metahuman kok sekarang saat ini. Jadi kita bisa bikin artis kayak gimana aja. Jadi sebagai orang seni, tidak risau, tidak runsing tentang anak-anak yang akan datang yang tidak berkarya seperti kamu berkarya sekarang. Ngejawab ini sebetulnya agak filosofis ya. I don't think itu dibuat-buat kita. Jadi anak-anak kita lagi, generasi berikutnya pasti punya caranya mereka masing-masing. Ya. Contoh misalnya, Cara zaman yang dulu, malas. betul.
cara I yang Contoh misalnya dulu mudah. ada penulis Injil. I think mereka gone ketika ada printer. Dulu untuk cetak buku ada orang penulis, beneran penulis, writer yang apa tuh namanya, copywriter tuh. Begitu ada raw untuk cetak, mereka gone gitu. Tapi sebetulnya kan itu bagian dari revolusi kan. Ya. Nah, itu waktu itu namanya revolusi industri. Nah, ini kita sekarang lagi masuk namanya revolusi teknologi informasi. Kebetulan kita ada di fase transisi. Nah, to be wise untuk hadapi itu ya pasti akan ada adaptasi. Bagaimana kita menjadi relevan terhadap perubahan, bagaimana kita menghadapi perubahan-perubahan itu terhadap keseharian kita. I think itu yang nanti sebetulnya jadi tantangan. Karena setelah ini are the next generations yang akan menikmati. Iya, itu yang saya tanya sebagai orang yang pernah melalui kesusahan dalam membuat lagu, kesusahan dalam buat persembahan kan, akan datang ia akan jadi satu benda yang bukan mahal. Ya, sekarang ini mahal sebab macam-macam mau kan. Sekarang nanti akan datang dia tidak jadi mahal. Jadi kalau murah tak kan? Mahal dia Dulu bukan, satu buku kalau di copywriter iya nulis itu sangat mahal. sangat mahal. Begitu Sekarang ada ini printer murah banget. murah. Jadi kalau mahal itu adalah harta, yang murah itu adalah mainan. Kan? Jadi sementara masih lagi AI belum menjajah muzik, maka itu penting. Makanya penting untuk membuat roadshow, membuat betul. road tour. Road tour, ya. Get the best of us Yeah, now before it's only hologram. Kan? But that's happening ya. Yeah, that's Kita makan waktu COVID itu sempat berpikir untuk doing a hologram concert. Jadi we play di mana? Iya, tapi ya that didn't happen. jangan terperanjat atau jangan kaget ya. Nanti kamu dah tak ada di dunia ini, masih lagi boleh buat konsert dengan AI. Yeah. Oh ya, already. Kan Oh, Glenn iya. Fredly kan? Ya, Glenn Fredly, Hologram. terus si siapa namanya yang Krisha ya. Krisha pernah ada. Krisha, Glenn Fredly. Jadi kan? bahkan lagunya belum ada. Iya. Iya. I mean The Beatles yang terakhir tuh yang Now and Then, bahkan lagunya belum jadi, Dijahit. Jadi John Lennon punya rekaman demo waktu itu dengan AI, stemnya dibuang, vokalnya diambil, terus the rest of the band rekaman. So that was the last Beatle record dengan ekstraksi salah satu member yang udah tiada. Jadi istimewanya konsert. Kepuasan untuk buat konser itu pastinya ya Pas dibayar. itu number one ya. Nah, kepuasannya itu adalah ya silakan. Ya banyak ya. Ya biasanya kita manggung 45 menit, 1 jam, mungkin terkadang ya biasanya kita berapa lagu tuh? 11, 10? Iya. Di saat kita masuk ke lagu 8, 9, wah udah mau selesai. Iya. Lagi kali ya, tapi waktunya sedikit. Tapi sekarang dengan kita punya waktu minimal 2 jam, kita bisa kasih yang terbaik, maksimal apa yang biasa kita tidak bisa berikan di regular show gitu. Karena ya seperti yang kita bilang, ini area bermain kita. This is our playground. So di konser kita bisa lebih maksimal untuk bisa lebih memperkuat isi lagu-lagu yang kita bawakan. Mungkin kalau di regular show kita nggak bisa pakai lighting yang treatmentnya luar biasa big concert gitu atau visualnya, ya kan? Tapi kalau big concert kan everything is maximum. Iya. And then keistimewaan untuk buat konsert dan juga roadshow yang lain adalah bertemu fansnya kan. Ya, bertemu langsung. Apalagi itu Interaksi langsung. Experience. Experience-nya, narasi ceritanya, energinya mereka. Ya, itu yang penting gitu. Karena ada kesempatan di mana kita bisa bertemu langsung juga kan dengan para penggemar ini, para fans gitu. Tidak hanya pas peminat tidak lagi di sini. Tidak hanya ada di show-nya aja, cuman ada ya makanya ada meet and greet seperti itu kan. Bagian yang penting gitu. Kita bisa bertemu. Ya, ketika mereka let's say in a stadium, terus mereka nyanyi semua. Terus mereka give applause. Itu sih priceless ya. Iya, itu haru ya.
Jadi oh ternyata karya yang kita buat itu acceptable, diterima. Oh ternyata karya yang kita buat lekat di hati pendengar. Atau bahkan belum sampai situ, begitu masuk orangnya banyak. Gitu ya. Itu yang bring nervous jadi kadang. Sebegitu besar apresiasi mereka, gimana kita kembalikan lebih baik gitu. Nah itu yang. Okey. Kita dah sampai penghujung dah sebenarnya. Wah. Kita ngobrol-ngobrol. Berapa nih? Borak-borak. 4 jam ini ya? Panggil kalau kita borak-borak. Oh, borak. Bora tuh apa? Bora. Ngobrol. Bora-bora Berak lah. lain ya. Bora-bora. Berak itu lain. Borak. Kalau berak itu bau. Kalau bora-bora itu seru. Bora itu loh. Apa pulau? Borak-borak kan. Borak ini. Oh, itu borak. Tanpa kita tahu. Baik, satu soalan yang saya nak tanya. Ya. Adakah satu, minta maaf ya, sebab saya tahu ini juga ditonton di Indonesia. Adakah menjadi satu dimensi baru untuk penggiat seni untuk berada di DPR? Oke. Musisi itu rakyat. Diwakilinya oleh musisi. Supposed to be. That's the idea. Jadi, ya, when they represent musicians, you mean when they become an MP, member of parliament, ya harusnya mereka mewakili suara rakyat. Jadi pertanyaannya adalah, Kamu dilihat sebagai seorang yang pandai bicara. Kan gue udah bilang, Van. Cocok kan? Cocok. Support. Super. oh ditanya mau gak jadi MP gitu? I don't think so. Why? Jadi dulu memang banyak tawaran. Nggak dulu, sampai terakhir juga banyak tawaran. But I don't think Tuhan kasih tugas aku di dunia itu untuk jadi MP. Jadi aku masih meyakini itu. Nanti sibuk dia. Siapa yang main? Ya, tapi ada yang mengata silap mereka berada di sana dan menyebabkan representasi itu kepentingannya lain. Oh. Ya. Takutlah soalan. Apa ya? Ya kalau kita kembali kepada peribahasa bahwa mungkin niatnya tidak ada, tapi kesempatannya membuat mereka menjadi orang yang berbeda dengan tujuan yang berbeda. Oleh karena itu, untuk ada di dalam lembaga yang terhormat seperti itu, hati kita dulu yang harus terhormat. Jadi buat saya untuk sampai sana kayaknya masih terlalu banyak hal yang harus saya pelajari untuk membuat Kok gue mulai takut. Mulai khawatir saya nih. nggak salah direkam kan jadinya ntar Enggak, udah mati kok tuh. Udah mati. Pas merah sih masih nyala. ya intinya kalau untuk MP I don't think itu sesuatu yang saya tuju. Masih banyak cara saya mengabdikan diri untuk Rakyat. ya, untuk mungkin negara saya, untuk apa tuh namanya kebanyakan. Karena saya juga masih aktif dalam industri hak cipta. Kita bertiga khususnya ini mewakili hampir 50.000 lagu-lagu di Indonesia, mewakili sekitar 4.000 pencipta lagu yang ada di Indonesia, mengurusi mereka di DSP seperti yang kita kenal, ada YouTube, ada Spotify, ada TikTok, ada Meta. Jadi I think it's a small, garden untuk bagaimana kita membaktikan diri untuk bisa bermanfaat kepada society. Nice. Secara jujurnya, Mudah-mudahan. secara jujur dengan apa yang berlaku, yang dilihat dari kami di sini, apa yang berlaku, kami juga rasa ralat, rasa sedih dengan apa yang berlaku di sana. Kami turut bersimpati. Terima Tapi kasih. sebagai ada di antara yang mengatakan, adakah ini satu kesilapan untuk membawa representasi di kalangan orang-orang seni ke DPR yang menyebabkan ia lebih menjadi bahan lucu, bahan ketawa, bahan lawak. Adakah yang menyebabkan?
Ya. I don't think I have that kind of capacity untuk menjawabnya. Cuma memang ada beberapa hal-hal yang mungkin ya itu tadi, dunia ini adalah panggung sandiwara, setiap orang punya peranan. Mungkin di satu peranan itu bukan dia harusnya orangnya. So ya, to be wise, mungkin lebih cepat menyadari peran, mungkin itu yang akan lebih baik buat keberlangsungan society. Ya. Kamu punya rumah, ya. Jangan sampai dijarah. Sekarang ada fenomenon itu rich is a sin. That happens all over the world. Bahkan di salah satu let's say di United States ada senator yang jadi apa tuh namanya jadi of course jadi senator. Itu tadinya kaya untuk running a campaign, dia make a story kalau dia tuh tidak kaya gitu. Nah, jadi I don't know why, mungkin ada satu periode hari-hari belakangan ini orang mungkin sulit hidup ya. Jadi kalau melihat orang-orang yang mungkin ya senang ya mungkin mereka jadi tidak suka gitu. Jadi ya itu tadi. Jadi low key, lay low mungkin saat ini jadi satu hal yang mungkin diminati dalam konteks ini, merepresent kebanyakan orang. Saya nak tinggalkan kita aja untuk podcast kali ini dengan satu untuk anda fikirkan. Seni, hiburan, muzik seharusnya menggabungkan dan merapatkan, bukan memecahkan. Jadi fikirkan, dan terima kasih kepada Samson. Thank you. Thank you so much. Kita aja.